intinya mempersembahkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini. Alhamdulillah di gedung Hotel Raya ini dalam keadaan sehat walafiat dapat mengikuti kegiatan ini. Salawat dan salam tak lupa kita peruntukkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Pertama-tama tentunya pada kesempatan ini bagaimana tadi telah disampaikan bahwa Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati dan Bapak Sekda berhalangan atau melaksanakan kegiatan lain, baik melaksanakan di Tembilahan maupun ada kegiatan di Batam. Jadi kepada kami diminta untuk mewakili beliau. Tadi telah disampaikan oleh Bapak Ibu para peserta yang berbahagia. Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah mempunyai peran yang sangat strategis dalam upaya peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, yaitu sebagai alat untuk memperbaiki kebijakan serta mendorong instansi pemerintah untuk melakukan inovasi dalam mendesain program dan kegiatan. Sakip juga dapat digunakan sebagai salah satu komponen untuk mengukur keberhasilan pembangunan atas capaian kinerja yang dilakukan masing-masing perangkat daerah. Melalui sistem ini juga bisa kita jadikan sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban dan alat pengendalian atas anggaran yang telah digunakan untuk pembangunan daerah, dengan harapan anggaran yang telah digunakan dapat terlaksana secara efektif, efisien dalam mendukung visi dan misi kepala daerah. Bapak Ibu peserta BIMTEK yang berbahagia, untuk kita maklumi indeks sakit pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir pada tahun 2022 yaitu sebesar 64,10 poin dengan predikat B. Namun demikian, regulasi Permenpan RB nomor 88 tahun 2021 tentang akuntabilitas kinerja pemerintah juga mengalami perubahan standar penilaian, sehingga menjadi isu penting mengapa BIMTEK ini perlu dilakukan agar kepala perangkat daerah ataupun tim sakit di tiap-tiap OPD dapat memahami hal-hal penting yang perlu dilakukan OPD, bahwa target Kabupaten Indragiri Hilir diharapkan pada grade BB. Untuk itu, kepala OPD ataupun tim sakit harus serius dalam bimbingan teknis ini dan melakukan transfer ke level administrator, pengawas, dan staf dengan melakukan sosialisasi serta mengimplementasikannya. Sakit harus menjadi budaya dan kebiasaan dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan. Kemudian kepada tim sakit baik di Pemkab yang terdiri dari 3 Pokja maupun yang ada di OPD, sesegera mungkin membuat pedoman pelaksanaan dilegalkan dan dimutakhirkan serta berkoordinasi dengan seluruh perangkat daerah memastikan pelaksanaan 4 komponen penilaian di masing-masing perangkat daerah. Pelaksanaan kegiatan ini merupakan bentuk keseriusan kita dalam mengupayakan peningkatan kualitas sakit. Karena hal tersebut merupakan target yang sudah tertuang di dalam RPJMD. Salah satu prioritas untuk meraihnya adalah melalui efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran melalui ragam upaya yang dilakukan, dan diharapkan hasil dalam penilaian akan meningkat, tentunya akan lebih baik dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Indragiri Hilir. Oleh karena itu, manfaatkan kegiatan ini untuk melakukan pembenahan dan mengambil langkah-langkah korektif untuk masing-masing unit kerja
sehingga apa yang menjadi tujuan dari reformasi birokrasi dapat terwujud, khususnya bagi pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir. Kami minta seluruh perangkat daerah agar lebih proaktif untuk menggerakkan dan mengontrol kinerja jajaran mulai tahapan penyusunan rencana strategis sampai pada review atas pencapaian kinerja, sehingga koordinasi yang lebih baik dapat diterapkan di masing-masing perangkat daerah. Saya minta kepada seluruh peserta BIMTEK untuk mengikuti kegiatan ini secara serius sampai akhir, karena banyak ilmu yang akan Bapak Ibu dapat dari narasumber nantinya, sehingga dengan mudah pula Bapak Ibu mengimplementasikannya dalam menyelaraskan dokumen sakit dan dokumen perencanaan. Dan tentunya diharapkan hasil ini juga dilaporkan atau diinformasikan nanti kepada pimpinan-pimpinan OPD. Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan, dan kepada Bapak narasumber, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih atas kerjasama yang baik ini. Demikian kepada pelaksana kegiatan juga saya mengucapkan terima kasih. Tadi Pak Kabak telah menyampaikan ya. Mudah-mudahan ini dapat kita lakukan secara rutin pada setiap tahunnya. Dan kalau nilainya meningkat, Pak Kabak, tidak di Pekanbaru saya kira, mungkin bisa di Bogor ya. Nah, bisa kita usulkan kalau meningkat. Kalau meningkat bisa kita usulkan. Karena biayanya juga tuh berangkatnya kan masing-masing OPD juga kan, tidak dibiayai kan Pak. Nah, masing-masing OPD juga. Dan tim sakit di OPD itu senang aja kalau kan dibunyikan situ tim sakitnya. Ya, kalau yang diundang ini kalau ke Bogor langsung Pak Kepala OPD-nya yang pergi nanti. Jadi harus langsung sekretaris atau perencana gitu dan tim sakit. Kalau nilainya meningkat saya kira bisa aja ya Pak Bapeda. Dia memang Pak kalau di kami di daerah ini, kalau sudah menyangkut adanya perubahan regulasi, perubahan ini, itu agak lambat, Pak. Karena ya juga kita juga keterbatasan dalam hal mengikuti diklat. Jadi di daerah itu, saya sampai kepala OPD ini Pak ikut diklat, bisa dihitung lah setengah tangan Pak. Jadi cuman ini paling ikut diklat. Jadi kita terus ketinggalan dalam hal mengikuti regulasi. Saya ingat dulu pernah di Bapeda dulu waktu terjadi perubahan penyusunan anggaran pada tahun itu juga, sehingga waktu itu karena mau cepat asal memenuhi syarat aja sudah. Akhirnya output input itu ditulis apa adanya. Jadi kadang-kadang program itu keluarannya ada susah-susah, ini ada 17 kecamatan keluarannya 17 kecamatan gitu aja. Persentasenya juga nanti 100% gitu. Tahun pertama itu lewat, karena itu baru Pak. Tahun kedua, tahun kemarin tak ada masalah. Karena tak ada masalah tahun kemarin kita buat gitu juga. Akhirnya setiap tahun gitulah juga terus tuh Pak. Jadi ketika ini perubahan-perubahan dalam hal perundang-undangan memang sering seperti itu kejadiannya. Bahkan sampai sekarang ini masih ada juga di keluaran kegiatan itu yang menuliskan 20 kecamatan gitu. Masih juga ada nuliskan gitu 100%. Nah, ini juga karena juga di masing-masing OPD juga konsentrasinya terutama di pelaksana teknis itu konsentrasinya di melaksanakan kegiatan. Sehingga apalagi sistem kita sekarang ini harus cepat. Jadi kadang-kadang kalau lambat tak masuk di dalam ini kena marah juga. Kalau Mbak ini apa nih? Nanti ada surat cinta yang ini dari OPD ini belum selesai katanya kan? Dari OPD ini belum selesai. Akhirnya supaya cepat, ya apa adanya masih ditiru juga tahun-tahun sebelumnya. Nah ini yang mungkin mengakibatkan kita di dalam mencapai program itu mungkin masih belum terlihat nilainya tuh sesuai dengan mungkin sakit.
Akhir kata dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan BIMTEK penguatan implementasi SAKIP berdasarkan Permen PAN RB nomor 88 tahun 2021 di lingkungan pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir secara resmi saya buka. Beli kelapa di Belantaraya, rasanya sedap, buahnya lebat. Semoga Indragiri Hilir berjaya, SAKIPnya mantap, kinerjanya hebat. Kota ibadah julukan Tembilahan, melewati jembatan Indragiri Rumbai. Implementasi SAKIP dapat diterapkan agar target ditetapkan dapat tercapai. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pekanbaru 13 Juli 2023, Bupati Indragiri Hilir Haji Muhammad Wardan. Selesai. Terima kasih Bapak Asisten Administrasi Umum. Sambutan yang luar biasa. Semoga apa yang kita harapkan dapat tercapai. Hadirin yang kami hormati, selesai sudah rangkaian acara pembukaan BIMTEK penguatan implementasi SAKIP berdasarkan Permen PAN RB nomor 88 tahun 2021. Asalnya sembilu dari bulu, jika dianyam jadikan tampian. Kami menyusun jari 10, salah dan hilaf mohon dimaafkan. Bicara apik tertata indah, sopan dan santun bertanda patuh. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum masuki acara penyampaian materi, kami mohon kesediaan Bapak Asisten Administrasi Umum, Kepala Bagian Organisasi Sedda dan Bapak Dana Sumber untuk berfoto bersama peserta BIMTEK SAKIP 2023 di lingkungan pemerintah Kabupaten Indragiri. Dan peserta diharapkan berdiri. Fotografer akan mengambil dari arah depan, dan untuk Bapak silakan menghadap ke panggung. Nah. Bapak Ibu, 1, 2, 5, 1, 2, 2. Salah arsip tentu ini ya. Salah arsip. Baik Bapak Ibu peserta BIMTEK, kita jeda 15 menit untuk coffee break. Biar suasana langsung. Mungkin lagi semangatnya ya. Mungkin secara fleksibel aja nanti, kalaupun memang peserta ingin ngopi silahkan aja langsung nanti. Baik. Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang selanjutnya disingkat AKIP adalah pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah melalui implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang selanjutnya disebut evaluasi AKIP adalah aktivitas analisis yang sistematis, pemberi nilai atribut apresiasi dan pengenalan permasalahan serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan guna peningkatan akuntabilitas dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Bagaimanakah pedoman evaluasi SAKIP berdasarkan Permen PAN nomor 8 tahun 2021? Kita akan simak
bersama penyampai materi BIMTEK Penguatan Implementasi Sakit 2023 oleh narasumber Bapak Adi Agriawan SE, Analis Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Kepada Bapak kami persilahkan. Baik, mohon untuk Bapak Kepala Bagian Organisasi untuk menjadi moderator pada acara BIMTEK Penguatan Implementasi Sakit berdasarkan Permenpan RB nomor 88 tahun 2021. Kepada Bapak Kabak kami persilakan. Terima kasih Pak Nakid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Asisten Administrasi yang kami hormati, Bapak Adi Anggriawan SE sebagai pemateri kita pada pagi hari ini, Bapak Ibu peserta BIMTEK yang berbahagia. Untuk mempersingkat waktu, saya kira kita persilakan saja Pak Adi Anggriawan, waktu seluas-luasnya kami mempersilakan untuk menyampaikan materi kita pada diskusi pagi hari ini. Nanti setelah Bapak menyampaikan materi, kita akan ada sesi diskusi Pak terkait dengan unek-unek nih Pak tim sakit Kabupaten Hilir. Untuk Bapak ketahui sebagai Pak Asisten sampaikan tadi bahwa hasil sakit kita untuk 2022 itu adalah B. Jadi sekarang kita punya keinginan bagaimana B ini menjadi BB. Salah satunya adalah langkah-langkah dan target-target tentu akan kita lakukan merujuk kepada ketentuan Permenpan terkait dengan evaluasi pelaporan yang akan kami sampaikan. Baik, kepada Pak Adi Anggriawan, waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih Pak. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Asisten 3 Kabupaten Indragiri Hilir, Pak Kabak Organisasi, dan Bapak Ibu jajaran tim sakit dari seluruh OPD di Kabupaten Indragiri Hilir. Sebelumnya terima kasih telah menyempatkan waktu untuk menghadiri bimbingan teknis sebagai sarana kita untuk sharing ya, atau untuk saling menyampaikan apabila ada kendala atau ada masalah yang dihadapi di lapangan. Dan di sini dari Kemenpan saya sebagai untuk menjelaskan bagaimana pakem-pakem atau patokan-patokan yang kita harapkan mengenai sakit ini. Di sini kita juga berharap hal-hal baik apa yang sudah dilakukan di Kabupaten Indragiri Hilir untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, dan semoga tentunya kegiatan pada hari ini dapat memberikan manfaat. Izin Pak Adi, ya. untuk materi kami dari peserta BIMTEK Kabupaten Indragiri Hilir mungkin bisa di-share Pak. Sudah sempat saya share tadi. Ya Pak. Belum cek update. Oke, makasih Pak. Memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik ataupun SMART, spesifik, measurable atau dapat diukur. Kemudian indikator kinerja ini kita harapkan sedekat mungkin atau serelevan mungkin untuk menggambarkan sasaran yang ingin dicapai. Kemudian cukup untuk mengukur tujuan dan sasaran. Kemudian terkait dengan target, nah ini yang masih kita terpaku dengan target di RPJMD-nya atau di Renstra-nya. Sedangkan kalau kita bandingkan misal